Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di kota Bandung pada tahun 2024 tentang penemuan koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi yang berisi jasad seorang wanita. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini, kita akan mengenal Ahmad Arif Ridwanullah atau biasa dipanggil Arif, yang tinggal di Desa Sukamanah, Kabupaten Tangerang, Banten. Arif diketahui merupakan seorang duda sejak bercerai dengan istrinya pada tahun 2021. Dari pernikahan sebelumnya, Arif memiliki satu orang anak. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar di bidang industri makanan dan menjabat sebagai auditor di kantor pusat yang berada di kota Tangerang. Sebagai auditor, Arif sering ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan cabang-cabang perusahaan di berbagai kota. Pada tahun 2022, Arif ditugaskan ke Palembang, dan di sanalah ia mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita. Mereka merencanakan pernikahan pada 17 Maret 2024. Namun, karena terkendala biaya, resepsi ditunda hingga 5 Mei 2024. Resepsi itu direncanakan digelar di Gedung Auditorium Muhammadiyah Palembang dan membutuhkan dana sebesar 40 juta rupiah. Pada April 2024, Arif kembali ditugaskan untuk mengaudit keuangan di cabang Bandung. Di sana, ia berinteraksi dengan Rini Mariani, kasir perusahaan yang sudah lama dikenalnya sejak sering melakukan audit. Diam-diam mereka menjalin hubungan spesial sejak tahun 2023. Rini, wanita berusia 50 tahun, sudah berkeluarga namun sedang dalam proses penceraian. Ia memiliki 2 orang anak. Yang pertama baru lulus kuliah dan yang kedua masih SMA. Pada Rabu 24 April 2024, sekitar pukul 8 pagi, Arif dan Rini bertemu di kantor cabang Bandung. Arif menanyakan soal dana perusahaan, namun Rini belum sempat mentransfer dana tersebut karena hendak menyusun laporan keuangan. Arif meminta Rini tidak membuat laporan dulu dan mengajaknya berbicara di luar kantor. Pada pukul 10 pagi, mereka kemudian check-in di sebuah hotel di Bandung menggunakan motor milik Rini. Di dalam kamar hotel tersebut, setelah berhubungan layaknya suami istri, Rini meminta kepastian hubungan mereka dan ingin dinikahi oleh Arif. Arif langsung menolak dan menyebut hubungan mereka hanya untuk bersenang-senang. Pertengkaran pun terjadi, hingga akhirnya pembicaraan berlanjut soal uang perusahaan. Arif meminta Rini bekerja sama menggelapkan dana perusahaan sebesar 43 juta dengan janji akan menikahinya. Namun Rini menolak dan menyebut Arif sebagai auditor brengsek. Karena tersinggung dan emosi, Arif menghantamkan kepala Rini ke tembok dan membekapnya hingga tewas. Setelah membunuh Rini, Arif mengambil seluruh barang berharga milik korban, termasuk uang perusahaan. Pada pukul 15, ia membeli koper hitam besar dan mencoba memasukkan tubuh Rini ke dalamnya. Setelah berhasil, Arif menitipkan motor Rini dan membawa koper itu ke rumah adiknya yang bernama Aditya, beralamat di Bitung, Tangerang. Tanpa mengetahui isi koper, Aditya membantu menyewa mobil dan mengangkut koper tersebut. Dalam perjalanan ke Bandung, via Karawang Timur, Arif mengaku ke adiknya bahwa isi koper adalah jasad Rini dan meminta bantuan untuk membuangnya. Mereka membuang koper tersebut di semak-semak Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi. Kemudian kembali ke Bandung dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya, Arif berpura-pura mencari Rini di kantor cabang. Keluarga Rini yang merasa curiga mulai mencari tahu dan mendatangi kantor. Arif yang berada di kantor malah menyarankan agar tidak melapor ke polisi dan menuduh suami Rini sebagai penyebab hilangnya Rini. Hal ini membuat keluarga awalnya mencurigai suami korban. Namun pada Kamis pagi 25 April 2024, koper tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan. Setelah dibuka dan diperiksa, diketahui bahwa koper itu berisi jenazah wanita.
Identitas Rini pun berhasil diungkap dan mengejutkan keluarganya. Pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus tersebut dengan menelusuri CCTV kantor dan hotel. Dari rekaman terlihat Rini masuk ke hotel bersama seorang pria yaitu Arif dan tak pernah keluar lagi. Sedangkan Arif keluar membawa koper besar. Setelah identitas Arif diketahui, polisi melacak keberadaannya yang ternyata telah kabur ke Palembang untuk mempersiapkan pernikahannya. Pada 30 April, Arif membayar pelunasan sewa gedung pernikahan sebesar 40 juta. Namun pada 1 Mei, polisi menangkap Arif di rumah calon istrinya di Palembang. Penangkapan ini mengejutkan keluarga calon istrinya yang sedang bersiap untuk resepsi. Arif kemudian dibawa ke Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan bukti CCTV dan pengakuannya, Arif mengakui semua perbuatannya dan juga melibatkan Aditya dalam membuang jenazah Rini. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, karena pembunuhan dilakukan secara spontan dalam pertengkaran, Arif terbebas dari tuduhan pembunuhan berencana dan hanya dijerat dengan pasal pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi itulah kasus yang menimpa Rini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.